Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Rahimat, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 6. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai suku retail. Suku retail merupakan instrumen investasi yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Republik Indonesia sebagai instrumen investasi yang mudah, terjangkau, dan juga pastinya aman dan menguntungkan. Melalui investasi suku retail, pemerintah menawarkan kesempatan yang luas secara langsung kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk membantu pembangunan nasional. Nantinya, dana hasil dari investasi suku retail ini akan dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi investasi untuk merekat jalinan kebangsaan menuju bangsa yang mandiri. Dalam pandangan Islam, suku retail ini dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan juga unsur riba. Sehingga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang biasa kita singkat DSN MUI mengeluarkan pernyataan bahwa suku retail ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerbitan suku retail ini menggunakan akad ijarah. Dana hasil dari penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan kepada pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Nantinya imbalan yang diterima oleh investor berasal dari hasil investasi kegiatan tersebut. Setidaknya ada 8 keuntungan yang akan kita dapat apabila kita berinvestasi di suku retail ini. Yang pertama, pokok dan juga imbalan itu dijamin oleh pemerintah. Karena pemerintah sebagai penerbit dari suku retail ini bertanggung jawab terutama pada pokok yang diberikan oleh investor untuk dikembalikan pada masa tenor nanti, dan juga imbalan yang harus dibayarkan setiap bulannya itu harus benar-benar menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penerbit suku retail ini. Kemudian yang kedua, tingkat imbalan itu kompetitif. Bahkan imbalan yang didapat dari suku retail ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata bunga deposito di bank BUMN. Yang ketiga, tingkat imbalan itu tetap. Nah, jadi setiap bulan investor akan mendapatkan imbalan yang tetap sampai waktu tenor nanti. Kurang lebih imbalan yang akan didapatkan oleh pihak investor sebanyak 4,95%. Artinya apabila kita berinvestasi di suku retail ini sebanyak 1 juta rupiah, maka setiap bulannya kita akan mendapatkan imbalan sebesar 49.500. Kemudian keuntungan yang keempat adalah bahwa imbalan dari suku retail ini akan dibayar setiap bulan. Jadi tidak akan terjadi pembayaran imbalan macet. Setiap bulan akan dibayar dan juga tidak akan ditemukan. Keuntungan yang keempat, bahwa suku retail ini dapat diperjualbelikan di pasar sekunder ataupun bisa diperjualbelikan antar investor domestik. Yang kelima, untuk berinvestasi suku retail ini kita cukup mengeluarkan sebesar 1 juta rupiah, kita sudah bisa berinvestasi di suku retail ini. Jadi tidak memerlukan biaya sampai puluhan juta ataupun bahkan ratusan juta untuk berinvestasi di suku retail ini. Cukup 1 juta rupiah saja. Kemudian keuntungan yang ketujuh, bahwa dengan kita berinvestasi di suku retail ini berarti kita membantu membiayai pembangunan nasional. Setidaknya walaupun kita tidak bisa membantu pembangunan nasional secara signifikan ataupun dengan hal-hal yang besar, kita bisa membantu pembangunan nasional melalui hal-hal yang kecil. Dan yang terakhir tentunya suku retail ini sesuai dengan prinsip syariah. Bagaimana sih cara kita untuk berinvestasi di suku retail ini? Setidaknya ada 4 langkah yang harus kita lakukan untuk berinvestasi di suku retail ini. Yang pertama, tentunya kita harus melakukan registrasi ataupun pendaftaran melalui sistem elektronik kepada mitra distribusi ataupun bisa disingkat MIDI, dengan mempersiapkan data-data diri
seperti identitas diri kita, kemudian juga nomor SID, kemudian juga nomor registrasi dana, dan juga nomor registrasi surat berharga. Apabila calon investor belum mempunyai nomor SID, belum mempunyai nomor rekening dana, belum mempunyai nomor rekening surat berharga, nantinya akan dibantu oleh pihak mitra distribusi. Selanjutnya, ketika kita sudah melakukan registrasi, kita tinggal melakukan pemesanan suku retail. Namun pemesanan ini hanya bisa dilakukan pada masa penawaran dari suku retail ini. Jadi tidak bisa dilakukan setiap waktu apapun di luar masa penawaran suku retail. Setelah kita melakukan pemesanan, nantinya kita akan mendapatkan kode pembayaran. Nah, berarti proses ini merupakan proses pembayaran dari suku retail ini. Nantinya calon investor akan mendapatkan kode pembayaran ataupun billing code melalui email ataupun SMS yang dikirimkan oleh mitra distribusi. Kode pembayaran digunakan untuk melakukan penyetoran dana investasi. Nah, penyetoran ini bisa dilakukan baik itu di teller bank, di mesin ATM, ataupun di internet banking, dan juga di mobile banking. Nah, yang pastinya itu dalam pembayaran ini dalam batas waktu yang telah ditentukan. Setelah kita ataupun calon investor melakukan ketiga langkah tersebut, nantinya calon investor tinggal menunggu konfirmasi dari pihak mitra distribusi. Nah, calon investor akan mendapatkan NTPN ataupun nomor transaksi penerimaan negara. Nah, sampai sekarang ini kurang lebih untuk suku retail terbaru adalah suku retail 016, yang mana masa penawarannya itu sudah berakhir pada tanggal 21 Maret 2022. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.